Halo para penikmat film dan selamat datang kembali di channel Muga Muge. Dan di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Korea Selatan yang bergenre action thriller yang berjudul The Villagers. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang dibintangi oleh Ma Dong-seo dan Kim Se-ron. Dan film ini bercerita tentang Gi Cheol yang mulai bekerja sebagai guru olahraga di sebuah sekolah tinggi di desa perdesaan yang tenang. Dan konflik dari film ini terjadi ketika dia merasa aneh karena seorang gadis SMA hilang, tetapi tidak ada seorang pun di desa tampak peduli. Dan bagi kalian yang penasaran dengan alur cerita filmnya, mari kita bahas alur cerita filmnya. Dan di awal film diperlihatkan seorang gadis bernama Suyeon yang berjalan sendirian saat larut malam. Namun tak lama kemudian datang sebuah mobil menghampiri dan membawanya pergi. Adegan berpindah kepada seorang pria bernama Gi Cheol. Dia adalah seorang mantan pelatih tinju dan sekarang dia mulai bekerja menjadi guru olahraga di sebuah sekolah. Saat perjalanan dia melihat selebaran kertas bahwa terjadi insiden orang hilang. Kemudian adegan kembali beralih ke seorang gadis yang bernama Eugene. Dia adalah teman dekat dari Soyeon. Eugene merupakan salah satu orang yang mencari Soyeon yang tidak menemukan kabarnya. Eugene mempunyai sebuah gambar aneh yang ditemukan di kamar Soyeon. Saat hendak pulang, Eugene merasa tidak nyaman karena dia diikuti seseorang pria yang mencurigakan. Adegan kembali berpindah yang memperlihatkan Gi Cheol saat bersenang di tempat permainan. Dia melihat Eugene yang kebingungan mencari sesuatu. Ternyata Eugene sedang mencari sebuah tempat dengan gambar yang ditemukan di kamar Soyeon. Kemudian saat hendak masuk ke dalam untuk menyelidiki Eugene, justru ketahuan oleh beberapa penjaga. Untungnya Gi Cheol datang menyelamatkan muridnya. Kemudian Eugene menjelaskan semuanya kepada gurunya Gi Cheol bahwa dia mencari Soyeon tanpa perlu bantuan dari siapapun termasuk polisi. Karena kasus-kasus lainnya polisi tidak serius menyelidikinya dan menutupinya. Mereka beranggapan bahwa Soyeon tidak diculik melainkan dia kabur dari rumahnya. Dan Gi Cheol menyuruh Eugene untuk menunggu penyelidikan dari polisi. Mendengar hal itu justru membuat Eugene sangat marah karena tidak ada orang yang patut dipercayai. Saat mengantarkan Eugene ke rumahnya, Eugene meminta menurunkannya di tengah perjalanan karena Eugene merasa marah kepada Gi Cheol. Saat hendak pulang sendirian, Eugene melihat seorang yang mencurigakan. Kemudian seseorang itu mengejarnya dan menculiknya. Di sisi lain, Gi Cheol menemukan ponsel milik Eugene yang tertinggal di mobilnya. Karena belum terlalu jauh, Gi Cheol ingin mengembalikannya. Gi Cheol melihat Eugene yang sudah disergap dan dibawa ke mobil penculik. Namun Gi Cheol menyelamatkannya dan penculik itu berhasil kabur. Saat di rumah sakit, Gi Cheol merasa heran kepada polisi yang menyepelekan kasus penculikan tersebut. Suatu hari, Gi Cheol melihat Eugene bersama guru muda bernama Jisung dan dia juga melihat siswi yang merokok di toilet sekolah. Gi Cheol langsung memarahi mereka. Kemudian saat hendak memeriksanya, Gi Cheol menemukan sebuah kamera tersembunyi di sudut toilet. Gi Cheol menyelidiki lebih lanjut tentang siapa yang menaruh kamera itu dan ternyata yang menaruh adalah Jisung. Kemudian dia pun menemui Jisung di ruangan, tetapi dia hanya melihat laptop Jisung. Dan dia mengecek pesan Jisung dan Seon akan bertemu tepat menghilangnya Seon. Tak lama kemudian muncul pesan Eugene dengan Jisung untuk pergi bersama. Kemudian Gi Cheol langsung menelpon Eugene menjelaskan semuanya dan harus berhati-hati terhadap Jisung. Sebelum itu Eugene memberikan pesan lokasi mereka kepada Gi Cheol dan Eugene menanyakan beberapa pertanyaan kepada Jisung mengenai Soyeon. Di situ pun Jisung tampak kesal dan memukul Eugene sampai tak sadarkan diri. Setelah itu Eugene disekap di rumah Jisung. Jisung mengatakan tidak berniat menyakitinya dan memohon untuk tidak salah paham semua yang telah terjadi. Tak lama kemudian Gi Cheol sampai di tempat dan Gi Cheol langsung mendobrak pintu. Di situ Jisung tampak panik. Gi Cheol pun langsung menghajarnya sampai tumbang. Kemudian Jisung menjelaskan kejadian yang sebenarnya, bahwa pada malam hari Soyeon meminta menjemputnya. Di situ Jisung merasa curiga melihat Soyeon yang berpenampilan berantakan. Setelah itu Soyeon meminta diturunkan di sebuah pom bensin dan mengatakan ada seseorang yang akan menjemputnya lagi. Jisung pun pergi karena merasa khawatir. Jisung memutuskan kembali. Saat mencarinya di dalam toilet, Jisung melihat ponsel milik Soyeon yang terjatuh. Tak lama kemudian polisi datang ke tempat tersebut karena Eugene diam-diam menelpon polisi. Saat di kantor polisi, Gi Cheol meminta polisi menyelidiki kasus ini dengan benar. Sedangkan itu, Jisung diinterogasi dan Jisung hanya memandangi buku di atas meja.
Adegan berpindah ke Seoga. Ketika sedang melakukan bisnis, polisi memberitahunya bahwa Gichol memberikan bukti tentang Seon. Seoga langsung memberitahu Ketua Kim. Ketua Kim menyuruhnya untuk mengatasinya dan memberitahu komisaris tentang masalah itu. Di sisi lain terlihat pria misterius sedang mengawasi Yujin. Keesokan harinya, para guru di kantor sekolah melihat foto Jisung karena kelakuannya yang mesum. Gichol mengetahui kalau itu perbuatan Yujin. Dia langsung memarahinya, namun dia menjawab dia hanya melakukan sebisanya. Dan setelah itu, Ketua Kim mengeluarkan Gichol dari sekolah, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Di situ, Gichol mencurigainya. Ketika sedang merenung, tiba-tiba temannya dari kepolisian menghubunginya tentang kabar Seon. Gichol langsung pergi ke lokasi. Saat tiba di sana, dia terkejut melihat banyak polisi di sana. Saat Yujin datang, polisi memberitahu bahwa mayat Soyun ditemukan. Yujin tak terima hal itu dan langsung menangis histeris. Adegan berpindah ke teman Gichol dari kepolisian. Dia terlihat sedang ngawasi polisi yang korup di lokasi. Dia menghubungi temannya. Di sisi lain, Gichol dan Yujin menghampiri nenek Seon yang berbaring di rumah sakit. Adegan kembali ke Dongsu. Dia kembali ke kantor saat sedang sepi dan memeriksa meja polisi yang korup. Namun dia ketahuan di CCTV. Mereka berniat melakukan sesuatu kepada Dongsu setelah melihat itu. Adegan berpindah saat menghubungi Gichol. Dongsu tiba-tiba diserang oleh seseorang. Setelah itu, Gichol pergi ke tempat bar itu dan menemui Tante Iswell untuk menanyakan tentang Suyeon. Tante Iswell menceritakan Suyeon saat masih bekerja ternyata Suyeon disuruh melayani komisaris polisi untuk dijadikan alat pemulus pencalonan kepala Kim. Namun malam itu Suyeon memukul komisaris dan melarikan diri. Ketika Gichol bawa Han Seogok memberitahunya berada di bar, saat itu Gichol melihat sekelompok orang dan langsung menghampirinya. Tiba-tiba salah satu dari mereka memukul Gichol. Gichol yang tidak terima langsung menghajar mereka satu persatu. Kemudian Gichol menanyakan tentang Soyeon kepada Seoga. Dia menceritakan saat menjemput Soyeon, dia melihat Soyeon disekap oleh pria misterius yang ternyata Jisung, anak dari Ketua Kim. Setelah mengetahui hal itu, Gichol langsung pergi. Saat berada di perjalanan, pihak rumah sakit memberitahunya bahwa Yujin menghilang dan ponselnya tidak aktif. Ternyata Yujin diculik oleh Jisung. Adegan beralih ke pembunuhan Seon. Ketua Kim datang karena Seoga memberitahunya. Setelah tahu anaknya melakukan semua itu, dia langsung menghancurkan ponsel milik Soyeon dan menghajar Jisung. Sedangkan Gifol mencari Yujin di rumah Jisung, namun dia tidak menemukannya. Adegan berpindah ke Jisung saat mendengar pintunya berbunyi. Dia langsung menyembunyikan dirinya di lemari. Ternyata ayahnya yang datang. Di sini dia menyuruh Jisung pindah ke Amerika karena dia terlalu banyak membuat masalah. Ternyata yang membunuh Seon adalah Ketua Kim. Dia melakukannya untuk menyelamatkan diri sendiri dan nama baiknya. Yujin terkejut saat mendengar semua itu. Kemudian Ketua Kim menghajar Jisung hingga dia curiga ada seseorang di dalam lemari. Tiba-tiba komisaris menghubunginya lewat ponsel karena ada pertemuan. Setelah ayahnya pergi, Jisung membuka lemari. Yujin langsung menyemprotkan sesuatu ke matanya dan langsung kabur untuk bersembunyi. Namun Jisung tetap bisa menemukannya. Tak lama kemudian Gichol datang dan Jisung menusuknya dari belakang. Dengan hal itu Gichol langsung menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Gichol bergegas membawa Yujin ke rumah sakit. Yujin memberitahunya bahwa yang membunuh Seon adalah Ketua Kim. Adegan berpindah, Ketua Kim berhasil memenang pemilu. Dia langsung menghubungi komisaris untuk merayakan kemenangannya. Saat berada di tengah jalan, Gichol hampir saja menabraknya. Gichol keluar dari mobil dan mengobrak-abrik. Tak lama kemudian, polisi berdatangan. Dan keesokan harinya, semua orang mendengar kabar bahwa Ketua Kim pembunuh dan komisaris polisi serta bawahannya juga ikut terlibat. Dan adegan kembali berpindah yang memperlihatkan Gichol yang menjenguk Yujin di rumah sakit. Setelah sadar, Yujin terlihat senang melihat sebuah boneka dan Gichol pun terlihat sangat puas bahwa kasus sudah terungkap dan film pun tamat.